Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Khairul Masafi, Muhammad Farhan, saya sendiri Muhammad Sofia Mubarok, dan Nadia Aulina. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai understanding by design sebagai kerangka kerja kurikulum. Baik, untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan ini, yang pertama ada model pengembangan understanding by design, kemudian yang kedua tahap merancang pembelajaran, dan yang ketiga yaitu perancangan pembelajaran understanding by design dengan metode where to. Kemudian di slide ketiga ada model pengembangan understanding by design. Understanding by design ini menurut Wiggin dan McTighe itu adalah sebuah format pada proses pembelajaran ya, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam dan melibatkan secara aktif. Artinya adalah di desain UBD ini tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman peserta didik secara mendalam, karena kita tahu ya bahwa Wiggin dan McTighe ini beranggapan atau mengungkapkan bahwa pemahaman itu mempunyai makna yang sangat luas. Artinya dibutuhkan penjabaran secara detail dan rinci agar capaian-capaian atau kemampuan-kemampuan yang diupayakan oleh peserta didik ini lebih mengena gitu ya, lebih detail apa yang dia capai gitu. Karena pemahaman ini mempunyai makna yang sangat luas, kata Wiggin dan McTighe. Selain itu juga melibatkan peserta didik lebih aktif dalam mereka melakukan proses pembelajaran. Desain pembelajaran ini berorientasi pada hasil akhir suatu pembelajaran atau memikirkan cara berpikir peserta didik mengenai sebuah konsep materi yang sedang diajarkan, dan menempatkan proses pembelajaran pada akhir urutannya. Kita tahu desain UBD itu dikenal dengan sebagai desain mundur atau desain backward ya, backward design gitu. Artinya tahapan-tahapannya itu biasa ada keunikan tersendiri, yaitu terbalik dengan tahapan-tahapan yang seperti biasanya. Tadi orientasi awalnya adalah hasil akhir yang ingin ditargetkan, apa tujuannya, bagaimana, terus nanti ada pertanyaan penting segala macam gitu kan. Jadi orientasi dari hasil-hasil akhirnya itu diposisikan di tahap pertama. Selanjutnya keterbalikannya, artinya nanti proses pembelajarannya atau aktivitas pembelajarannya itu diposisikan atau berada di tahap ketiga, yaitu di tahap plan learningnya gitu ya, rencana pembelajarannya bagaimana, itu ada tahap ketiga. Dan itu konsep itu menggambarkan backward design itu. Kemudian pembahasan kita adalah menekankan ke tahap ketiga ya, yaitu tahapan merancang pembelajaran atau merencanakan pembelajaran. Di tahap ini itu perlu menentukan bagaimana media, metode pembelajarannya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya diurutkan seperti apa gitu. Kemudian ada juga format yang biasa dipakai dalam menentukan rancangan pembelajarannya atau merencanakan pembelajarannya, yaitu dengan format where to. Nanti masing-masing huruf ini akan mewakili atau menggambarkan bagaimana proses, bagaimana aktivitas guru atau peserta murid selama mereka melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Baik, selanjutnya ada penjelasan bagaimana metode where to atau format where to ini menjelaskan atau menggambarkan aktivitas pembelajaran secara umum. Di slide ke-5 sampai ke-7 kita menjelaskan bagaimana format ini mewakili atau menggambarkan aktivitas pembelajaran secara umum terlebih dahulu. Nanti juga ada penjelasan secara detail atau terperinci mengenai format where to dalam penerapannya, dalam proses pembelajaran yang lebih detail yang kita rencanakan gitu ya. Nah,
Di sini kita diawali dengan dua huruf pertama, yaitu W dan H. W itu mewakili komponen where atau what, H itu sendiri mewakili komponen hook atau hold. Yang pertama di W ini digambarkan aktivitasnya, yaitu guru membantu siswa memahami tujuan belajar, kemudian juga memperoleh pengetahuan awal peserta didik levelnya sudah di mana gitu ya. Kita tahu nanti juga apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian penentuan bagaimana tujuan dan proses penilaiannya itu ada di komponen W. Selain itu juga guru di tahap ini atau di komponen W ini memberikan kesempatan secara penuh kepada peserta didik dalam mempelajari materi. Jadi memberikan kesempatan penuhnya ini, siswa akan diberi kesempatan menggali informasi ini menyesuaikan dengan karakteristik mereka masing-masing. Jadi dibebaskan dalam memperoleh atau menggali informasi tentang materi yang terkait gitu. Selanjutnya di format H atau di huruf H ini mewakili hook atau hold. Di sini lebih aktivitas guru menarik perhatian siswa gitu. Kemudian mempertahankan perhatiannya itu, kemudian dan guru juga menarik perhatian dan antusias siswa pada setiap awal pembelajaran. Selain itu juga sebagai fasilitator, setidaknya guru harus memberikan atau memanfaatkan teknologi yang ada ya. Nah, artinya di komponen atau di format W ini, di format H, guru akan mencuri perhatian terlebih dahulu peserta didiknya. Karena memang di setiap awal pembelajaran kondisi atau situasi perhatian siswa itu belum bisa dikondusifkan kan. Artinya guru mencuri perhatiannya dulu agar mereka ada ketertarikan dengan mengenai apa yang akan mereka pelajari. Jadi bukan berarti di sini guru menjadi center of learning. Artinya maksudnya adalah guru mencuri perhatian atau mengondisikan perhatian siswanya terlebih dahulu agar lebih kondusif dalam ruang kelas gitu. Kira-kira untuk dua huruf awal atau format W sama H itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu format E, equip atau experience. Jadi pada format E ini, guru membekali peserta didik dengan pengalaman yang diperlukan. Kemudian, guru juga membantu peserta didik untuk mengeksplorasi, melengkapi, dan membantu memahami ide dan juga meningkatkan pemahaman serta pengalaman belajar. Kemudian, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, kemudian menyelidiki, mencari tahu, menerapkan, dan menguji coba pembelajaran. Selanjutnya yaitu format R, reading atau revise. Jadi pada format R ini, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali dan merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Jadi di sini guru membantu peserta didik untuk memikirkan kembali dan meninjau ulang atau merevisi pemahaman dari peserta didik. Kemudian guru juga memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Lalu peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari guru. Selanjutnya, guru juga memberikan pemahaman kepada peserta didik dan memberikan motivasi agar peserta didik tidak merasa mudah puas. Selanjutnya, format E, evaluate. Jadi, pada format ini, guru memberikan izin kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya sendiri. Kemudian, guru juga mengajak peserta didik untuk menunjukkan, menampilkan, dan memperlihatkan hasil dari pekerjaannya. Dan juga guru mengajak peserta didik untuk menyampaikan pemahaman, kemudian mengikut sertakan peserta didik dalam mengevaluasi pekerjaan peserta didik. Kemudian, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah peserta didik
pelajari. Kemudian guru juga memberikan kuis untuk mengetahui pemahaman peserta didik sudah sampai di mana. Selanjutnya yaitu format T, tailored. Jadi di sini dikatakan pada format T ini menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang berbeda. Jadi di sini pada format T ini pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, atau di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian guru juga menggunakan berbagai cara untuk memahami informasi bagi peserta didik dan komunitas kelasnya. Selanjutnya yaitu format O, organize. Jadi, tujuan dari format O ini untuk memaksimalkan kemampuan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Jadi, pada format O ini, guru diminta untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Kemudian, guru dan siswa melakukan refleksi pada pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, guru juga meminta peserta didik untuk merangkum proses pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya format W atau where or what. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari materi dari berbagai sumber sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajar, dan karakteristik masing-masing peserta didik. Guru juga mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman siswa dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Yang kedua itu ada H atau hold or hook. Guru mengaitkan pembelajaran dengan mengorientasikan pada pengamatan atau observasi tentang materi yang dibahas agar siswa mudah dalam memahami materi dan memanfaatkan media seperti lembar kerja peserta didik sebagai fasilitas pembelajaran. Yang berikutnya ada format E atau equip or experience. Guru merangsang siswa untuk berkesempatan bertanya, menyelidiki, mencari, menerapkan, dan menguji coba. Guru juga dapat membuat pengamatan berdasarkan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya ada format R atau rating or revise. Guru memberikan pertanyaan pemantik dan siswa diberi kesempatan untuk menjawab dan menanggapi jawaban temannya. Guru mendapatkan kekurangan dari pemahaman siswa dan memberi motivasi kepada siswa untuk selalu merasa ingin tahu. Selanjutnya ada format E atau evaluate. Siswa akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dengan cara guru memberikan tugas atau kuis. Lalu hasil tersebut diperiksa dan ditindaklanjut oleh guru agar mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hal-hal yang mereka pelajari bersama guru. Selanjutnya ada T atau tailor. Guru mengimplementasikan pembelajaran yang diferensiasi dengan melakukan beragam cara dalam membantu siswa memperoleh informasi dengan minat dan karakteristik yang beragam. Proses ini ditunjang oleh hasil proses evaluasi. Dan yang terakhir ada O atau organize. Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Refleksi tersebut dapat berupa guru meminta siswa menjawab pertanyaan reflektif atau mencoba merangkum proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemudian mengaitkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi tentang Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.